penduduk neraka dari golongan wanita. Siapa itu? Kata Nabi, kasiyat, mereka berpakaian. Ariyat, tapi mereka telanjang. Berpakaian, tapi sama dengan sepertinya tidak berpakaian. Maka tadi pakaiannya sama kayak warna kulit. Jadi sama kayak berpakaian. Ma'ilat, memikat. Mumilat, menggoda. Pakaiannya itu menggoda. La yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak mendapatkan baunya. Bau surga aja nggak dapat, apalagi masuk. Kira-kira orang kalau bau surga nggak dapat, masuk surga? Nah, masuk surga nggak? Kalau baunya aja nggak dapat, bagaimana masuk? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya. Fattaqullah mastata'tum, harus difahami dengan benar. Yang selanjutnya dalam surah Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya apa? Ciri orang yang bertakwa, perkataannya benar. Qaulan sadida. Saya punya teman namanya Qaulan sadida. Bagus deh buat nama anak. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Kita kalau ngasih nama anak, ya kasih nama-nama yang baik. Kenapa? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti kamu di hari kiamat dipanggil dengan nama-namamu dan nama bapakmu. Kalau nama kita bagus, enak nggak dipanggil? Bangga nggak kita? Bangga. Kita nggak malu. Coba kalau nama kita jelek, kita dipanggil jangankan di hari kiamat, dipanggil sama guru di absen tuh bangga. Soalnya namanya apa? Pengki. Malu. Belum dipanggil kita udah keringet dingin. Namanya jelek. Maka nama itu harus bagus ya. Nama itu harus bagus. Artinya bagus, dipanggilnya enak. Maka boleh nama dari nama sahabat boleh. Kalau yang laki-laki, nama nabi boleh. Nama sahabiah boleh. Ya. Kalau yang perempuan, nama sahabat-sahabat wanita. Atau nama yang artinya bagus. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, enggak, yang penting dari Ustaz, pokoknya ini ambil dari Quran semuanya. Anak pertama itu siapa namanya? Abu Lahab, Ustaz. Loh, kenapa Abu Lahab? Ada dalam Quran, Ustaz? Ya Allah. Enggak semuanya dalam Quran itu bagus semuanya. Fir'aun juga ada dalam Quran. Ya. Saya dulu punya teman namanya apa? Muhammad Hitler. Luar biasa, perpaduan ya. Muhammad kan Hitler, kontroversi benar nih namanya. Nah, maka nama yang bagus. Boleh, qaulan sadida, cakep namanya. Jadi ciri orang yang bertakwa apa? Perkataannya benar, qaulan sadida. Macam-macam ya. Ada qaulan sadida dalam Al-Quran. Ada qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lemah, lembut. Itu juga ciri orang yang bertakwa. Ya. Suka nggak sama orang-orang? Suka nggak sama orang yang kata-katanya kasar? Nggak suka. Sepakat kita nggak suka sama orang yang berkata-kata kasar. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun jabatannya tinggi, ya. Tapi kalau kata-katanya kasar, kata-katanya nyelekit, nggak suka. Al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Kita dalam berkata-kata, dalam ngobrol, itu juga harus hati-hati, harus bisa meraba perasaan. Nanya juga, sama orang juga nanya, harus hati-hati juga. Ada orang yang nggak suka banyak ditanya, ada. Jangan nanya banyak, bener nanya nih, kayak wartawan. Kadang mau nanya, mau kemana itu? Itu aja, kalau orang bule itu nggak suka ditanya begitu, ya nggak? Mau kemana? Urusan saya mau kemana? Ya nggak? Itu bukan hak Anda, urusan apa? Itu bukan urusan Anda, saya mau kemana? Karena kan kita juga suka apa ya? Suka risih ditanya mau kemana? Urusan saya mau kemana gitu.
mau tahu aja gitu. Ya paling kita kalau kita ini mau ke sono, gitu aja udah mau ke sono. Ya, jadi jangan juga terlalu banyak. Maka ada ungkapan jangan berbicara tentang anak di depan orang yang belum punya anak. Kenapa? Itu membuat dia sedih. Ada salah satu teman kita diuji oleh Allah belum punya keturunan. Kita ngobrol asik tentang lucunya anak-anak, sedih nggak dia? Maka harus bisa meraba. Itu ciri orang yang bertakwa. Qaulan sadida. Sadida perkataan yang tepat. Jadi kita harus bisa ngobrol dengan obrolan yang tepat. Jangan berbicara tentang istri atau suami kita di depan yang jomblo. Apalagi jomblonya udah karatan gitu. Mohon maaf. udah bisa dilihat. Ya, udah lama bener belum bisa dulu dia. Kalau kita ngobrol sedih kan dia? Sedih. Maka jangan ngobrol gitu, jangan. Ya. Harus tepat milih obrolan. Nanti dia risih. Akhirnya apa? Left group dia. Atau dia mundur pelan-pelan. Ya, maka dalam ngobrol itu harus disesuaikan qaulan sadida, perkataan yang tepat. Ya. Ngobrol sama orang juga harus sesuai dengan tingkat akalnya. Kata Nabi apa? Khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan akal dan pemikiran mereka. Sama orang yang hobi bola ya ngobrol bola enak. Tapi kalau yang sama nggak hobi bola nggak ngobrol kagak enak, nggak nyambung. Iya. Oh iya apa? Lim Swicking tendangannya mantap banget ya. Lim Swicking. Swicking apa? Bulu tangkis. Nah, jadi ngobrol pun harus tepat. Ya. Kata Nabi khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Ya. Kalau bicara dengan anak muda bicaranya apa? Bicara sama nenek-nenek ngobrolnya apa? Sama kakek-kakek ngobrolnya apa? Gitu. Ya, mau ta'aruf, mau ngelamar tuh ngomongnya apa? Masa ngobrol politik ngomongnya. Gue mau politik kan sekarang Pak ya. Sama calon mertua ngobrol soal politik. Ya mungkin ngobrolnya gimana Pak, kabar Pak sehat, keluarga gimana ya kan? Ngobrol politik. Ya, kurang pas. Belum pilihan politiknya beda, akhirnya taruhnya ditolak. Ya, satu Jokowi, yang satu Prabowo gitu kan. Gak jadi. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3 Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dalam kehidupannya. Ya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia pernah dia sangka-sangka. Yang tidak pernah dia duga. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Orang yang bertakwa bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini kayaknya gak baik, tinggalkan. Ya. Makanya kata Nabi apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, takwa itu di mana? Di hati. Ya. Dosa itu apa yang membuat kita gelisah, kata Nabi. Dan kau benci orang lain tahu, itu dosa. Ya. Istafti qalbak, kata Nabi, tanya hatimu. Kalau hati kita bersih, maka hati kita itu bisa mendeteksi ini baik atau tidak. Makanya ada qalbun, ada lagi yang lebih daripada qalbun, apa itu? Dhamir. Dhamir itu apa? Hati kecil, nurani. Nurani itu dari kata apa sih? Apa sih? Nur aini. Nur aini, nur cahaya. Aini mataku. Jadi cahaya mataku. Jadi apa? Jadi jangan sampai kita rusak itu dhamir hati kecil kita. Tanya hati kecil kita, ini yang kita lakukan benar atau tidak?
namanya dhamir. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghapuskan kesalahanmu serta mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Itu ya janji Allah yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Nah, dari ayat yang di atas dan kandungan maknanya yang dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, takwa harus selalu menghiasi kehidupan seorang mukmin, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi takwa dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna. Keindahan itu bukan pakaian yang menghias kita, balil jamal jamalul ilmi wal adab. Tapi keindahan itu adalah keindahan ilmu dan adab. Takwa itu harus menghias apa? Perkataan. Orang yang bertakwa kata-katanya halus, kata-katanya tidak menyakiti seseorang, ya kan? Jadi tercermin dalam perkataan dan perbuatannya. Ya. Yang kedua, takwa merupakan penyebab seorang mukmin selamat dari musibah dan pembuka pintu rizki yang halal. Ya. Yang ketiga, hati orang-orang yang bertakwa akan dibersihkan dari pikirannya, jadi jernih sehingga dia dapat mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Ya, karena hatinya bersih. Nah, kemudian hadisnya Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?" Siapa manusia yang paling mulia? Yang paling bertakwa. Rasulullah menjawab, yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan kepadamu. Rasulullah bersabda, kalau begitu dia adalah Yusuf. Ia adalah seorang nabi, anak dan cucu dari seorang nabi, dan cicit dari seorang nabi. Ya. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Rasulullah bertanya, apakah tentang keturunan bangsa Arab? Sesungguhnya yang terbaik di antara mereka semasa jahiliyah adalah yang terbaik setelah masuk Islam, jika mereka memahami ajaran Islam. Muttafaqun alaih. Apa pelajaran hadisnya? Dengan takwa seorang menjadi terhormat dan mulia. Jadi ukuran kemuliaan apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, semuanya kami ciptakan dari kamu jenis laki-laki dan perempuan. Laki-laki sama perempuan mana yang lebih mulia? Sama, dalam Islam sama. Laki-laki menjadi pemimpin, suami menjadi pemimpin karena apa? Karena dia menafkahi istrinya. Bukan karena kemuliaan, karena ada tanggung jawab. Bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Bukan berarti laki-laki melakukan perempuan dengan semena-mena, menzolimi perempuan, menyakiti perempuan. Tidak. Ma akraman nisa illa karim. Kata Nabi, tidaklah memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. Tidaklah menghinakan wanita kecuali orang yang hina. Saya paling benci kalau seorang suami berani sama istrinya. Paling gak suka deh. Berani memukul suami istrinya. Terus saya bilang laki-laki pengecut seperti itu. Kok bininya dipukul gitu. Kalau mau udah gak suka ceraiin, ngapain dipukul? Dipukul, ditonjok, astagfirullah. Karena ya ada. Ya, itu laki-laki pengecut seperti itu. Berani sama perempuan. Ya. Kalau berani sama Pak Dudi. Body combat atau mongtai. Ngapain sama istrinya? Ya Allah, istrinya udah capek, ditabokin. Ya Allah ya Rabbi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu yang paling baik dengan istrinya, dan aku paling baik dengan istriku, kata Nabi. Paling baik dengan keluargaku. Ya. Jangan sampai kita nih para suami ringan tangan sama istri kita. Jangan. Ya, jangan sampai. Ya. Kalau emang gak suka, ceraikan. Ya. Kalau emang udah gak ada solusi lagi, ngapain dipukulin? Ya. Ngapain?
Kalau yang udah nggak cocok, ada jalur-jalur yang sudah sesuai dengan syariat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki perempuan sama. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Allah memberikan kesempatan yang sama, laki-laki dan perempuan bisa masuk surga kedua-duanya. Perempuan surganya ada pada suaminya. Kalau laki-laki ada jihad, maka jihadnya perempuan, dia taat kepada suaminya, itu jihad. Selama ketaatannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Mana yang paling mulia? Gak ada, kecuali yang paling bertakwa. Kenapa? Karena kita lahir sebagai orang Indonesia, lahir sebagai orang Cina. Itu pernah mesen nggak? Ada nggak yang pernah mesen lahir di Indonesia? Ya Allah, saya order dong lahir di Indonesia. Nggak ada kan? Kita tahu-tahu brojol di Indonesia. Ya nggak pernah ada yang mesen. Maka nggak boleh kita melakukan diskriminasi, membeda-bedakan orang hanya karena suku dan bangsanya, nggak boleh. Kenapa? Itu nggak pernah mesen dia. Orang hitam pernah mesen gitu jadi kulit hitam. Ya Allah, order dong kulitnya black sweet. Bahkan orang hitam itu berlevel-level hitamnya. Ada yang hitamnya sama kayak kaos kaki. Saking hitamnya, ada orang hitam manggil temannya hitam juga. Dia hitam, temannya lagi hitam. Ya suat, dia lagi hitam juga, padahal dia hitam. Karena temannya level hitamnya lebih hitam lagi dari dia. Ya, hitam. Ada orang hitam, ada orang negro tuh yang hitam, bahkan hidung itu kecil. Cuman kayak apa? Kayak ditemplokin doang gitu, plok. Mohon maaf. Tapi itu tidak membuat dia hina. Karena Luqman itu orang hitam. Luqman al-Hakim itu orang hitam, tapi namanya ada dalam Al-Quran. Bilal juga orangnya hitam, tetapi sendalnya sudah terdengar di surga. Ibnu Mas'ud kakinya kecil, tapi timbangannya lebih berat dari Jabal Uhud. Jadi jangan melihat fisik seseorang. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Jangan lihat fisik. Kalau taruh jangan langsung tolak, wah fisik kayaknya nggak keren. Lihat dulu biodatanya. Kalian aja kalau antum lihat datanya jadi tertarik. Oh fisik memang. Ya, saya punya, ada teman saya tuh orangnya kecil. Itu lulusan ITB, bahkan dia kalau nggak salah termasuk ahli astronomi. Ya, pintar. Orang kecil. Ya, kayak anak-anak. Tapi nggak pendek banget. Dia kecil tuh kayak anak. Istrinya normal. Subhanallah. Ya mungkin yang dilihat yang lain, ada yang lain yang dia lihat. Oke, fisik mungkin tidak ini ya, tidak sesuai, tapi ada yang lain yang dia lihat yang mungkin membuat dia tertarik. Ya. Maka jangan lihat fisik seseorang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisikmu, rupamu, tetapi Allah melihat hatimu. Ya. Yang kedua, orang yang bertakwa mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Dari yang kata Nabi apa? An-nasu kulluhum li Adam. Manusia semua dari Adam. Semua kita ini keturunan Nabi. Ya enggak? Nabi Adam. Atau keturunan Nabi? Ya, keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Ya. Orang Arab apa lebih mulia? Enggak. Ya. Keturunan Nabi apa lebih mulia? Walaupun kita menghormati keturunan Nabi, menghormati para habaib, tapi juga harus melihat orangnya. Ada orang dipanggil Habib, ada. Entah apa maksud merendahkan Habib ya. Tapi
Saya setuju orang menghormati keturunan Nabi, oke kita setuju. Tapi juga harus lihat-lihat. Ada orang dipanggil Habib tapi punya diskotik. Dia punya diskotik di Jakarta dipanggilnya Habib. Orang kalau ketemu dia cium tangan. Apa bener ini Habib? Masa Habib punya diskotik? Ini kan nggak bener nih. Jadi juga harus melihatnya. Jangan kita kadang-kadang di Indonesia udah lihat orang, mohon maaf, mancung, hidungnya jenggotan, panggil Habib, mana Habib? Aduh belum tentu dia Habib. Kayak saya bukan Habib. Mana ada Habib orang India? Ya saya kan bukan Arab, ya kan? Makanya saya kalau ditanya, Ustaz antum jamaah, ada jamaah masjid. Antum jamaah masjid, iya ada jamaah masjid. Antum bangsanya Ustaz, ada bangsa nggak sabaran. Ya, kadang-kadang orang suku dilihat ya. Ada orang Arab tanya sama saya, begitu tahu kita dia bukan orang Arab, langsung mundur teratur deh. Antum marganya apa? Aneh alat tas, saya kan bawah. Jadi itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Abu Lahab apa kurang mulia? Abu Lahab tuh paman Nabi masuk neraka. Paman Nabi. Abu Thalib paman Nabi masuk neraka. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tapi kalau dia keturunan Nabi, kita hormati, iya kita hormati. Ya. Tapi harus juga jangan sampai kultus. Jangan sampai kultus, jangan sampai fanatisme buta. Ya. Yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Gimana? Mau saya baca langsung? Oh, loading. Masih loading? Iya. Masih loading, saya terusin dulu ya. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah sih. Bismillah, sore ini ada buka puasa bareng, Masya Allah. Tapi saya nggak puasa, maaf. Afwan Ustaz mau bertanya, bolehkah kita beribadah awal-awalnya ingin balasan dari Allah seperti pahala rezeki dan lain-lain bukan karena takwa? Misalnya apa? Orang bersedekah karena ingin rezekinya lancar, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia beriman dengan janji Allah kan? Ya. Misalnya mathalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu biji. Satu biji tumbuh 100, ya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi satu biji tumbuh 7 batang. Setiap batang kata Allah ada 100 biji. Dan Allah masih melipat gandakan lagi. Ini janji siapa ini? Allah. Ini janji siapa? Janji Allah. Kenapa Allah janji seperti ini? Supaya semangat. Orang perlu dikasih semangat, perlu dikasih motivasi. Setelah ada itu jadi semangat nggak sedekah? Orang yang mempercayai jadi semangat. Jadi dia nggak takut untuk bersedekah. Berarti boleh nggak? Boleh. Karena dia mengharapkannya dari Allah, bukan mengharapkan dari yang lain. Ya. Soalnya ada ayat adalah sedekah itu menolak bala. Saya punya teman yang rajin sekali dia bersedekah. Kalau dia naik mobil apa penghabisan dia nggak pernah lewatkan itu, dia kasih kan dia. Saya tanya kenapa antum seperti itu? Pokoknya ada orang nawarin apa dia beli. Ada orang dia beli. Saya bilang kenapa? Karena ini Ustaz, saya merasa hidup saya selalu ada yang nolong setelah saya rajin sedekah. Saya kadang-kadang hampir mati, tapi ada pertolongan terus. Kenapa? Karena dia yakin sedekah itu menolak bala. Boleh nggak? Boleh, itu buat motivasi. Jadi nggak salah orang bersedekah karena ingin mendapatkan rezeki. Karena itu memang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataallah. Siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia bersedekah. Ya. Ada lagi yang lain? Nomor 1 ya. Ya. Dengan sabar kali pengen buka. Ya berapa ya maghribnya? 18 masih lama ya? Oke, kita terusin dulu ya. Sambil nunggu pertanyaan.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu manis dan hijau. Sungguhnya Allah mengangkat kamu sebagai khalifah di dunia. Ya. Lalu dia melihat bagaimana kamu berbuat. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Karena permulaan fitnah bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadisnya? Di dalam hadis tersebut terdapat peringatan agar setiap muslim tidak tertipu dengan rayuan wanita. Nah, ini ya, para ikhwan, jangan tertipu nih dengan rayuan wanita di belakang. Mohon maaf. Tapi insya Allah nih yang di belakang ini nggak suka merayu, wanita solehah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini bisa dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang menumbuhkan syahwat. Nah, bagaimana cara menjauhi rayuan lawan jenis? Namanya laki-laki pasti tertarik dengan wanita kalau dia normal, ya enggak? Ya. Adam pasti sama Hawa itu kalau dia normal. Kalau nggak normal Adam sama Asep. Ada nggak di sini Adam sama Asep? Nggak ada ya? Nggak ada. Insyaallah normal semua di sini. Yang perempuan kalau dia normal pasti dia tertarik dengan pria, pasti itu tertarik. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia dihiasi dengan syahwat. Ya, hubbus syahwat minan nisa. Dia suka sama perempuan. Kenapa di sini nggak dikatakan dalam Al-Qur'an hubbus syahwati minar rijal? Karena biasanya memang yang lebih proaktif itu cowok. Aku tuh nunggu nih, saya masih belum nikah. Itu nunggu kapan sih dia nyatain? Kenapa? Perempuan mau menyatakan dulu tuh apa? Dia malunya besar, itu yang menutupi dia. Tapi sebenarnya apa? Perempuan itu menunggu kapan kamu datang ke bapakku mengatakan kamu saya lamar. Itu yang ditunggu. Jadi lelaki jantan itu apa? Lelaki jantan itu lelaki yang berani datang ke rumah orang tua si wanita mengatakan saya lamar anak ibu, minggu depan kita nikah, mau lama-lama. Ya iya, ngapain lagi lama-lama? Itu namanya lelaki jantan. Kalau lelaki yang nggak jantan apa? Kita jalanin aja dah. Bang, udah sampai Ancol masih jalanin aja. Udah berapa tahun ini? Namanya lelaki pengecut ya. Ya? Insyaallah semua laki-laki semua pemberani semua di sini. Amin. Amin ya robbal alamin. Ada nanya lagi nih. Kita terusin dulu ya di sini. Wah, kayaknya ada yang mau nanya nih. Silakan. Saya mau lanjutin pertanyaannya tadi. Iya. Yang mana tuh? Yang sebelumnya tadi. Iya. Oh, Mbak yang nanya ya? Iya. Oh iya. Oke. Pertanyaan. Boleh nggak beribadah dengan mengharapkan rezeki segala macam tiap? Bahkan beberapa hari ini saya ngedengerin beberapa ustadz yang kemudian juga lagi membahas tazkiyatul nafs. Yang bahwa beribadah itu harus dari hati atau dengan hati. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita ibadah, ya udah nih kita ibadah karena ada hati supaya bisnisnya lancar. Ibadah supaya nanti ini mau buka bisnis, undangan anak yatim, salingin, kusukin satu-satu, supaya bisnisnya berkah segala macam. Nah, itu kelak nanti ketika ditanya di akhirat, ya Allah, mengapa puasa sholat saya ini nggak ada? Nanti ditanya seperti itu. Loh kan udah saya balas dengan keinginan kamu bahwa bisnisnya lancar, sudah saya kabulkan bisnisnya lancar. Jadi seperti itu gitu. Seperti apa sih batasan-batasan pengharapan itu? Gitu. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi orang yang hanya berharap kepada Allah, insya Allah dia tidak akan pernah kecewa. Ya, dia tidak akan pernah kecewa.
Jadi boleh nggak sih tadi ya beramal untuk mendapatkan balasan-balasan duniawi? Boleh, selama mengharapnya sama Allah, bukan mengharap sama yang lain. Karena Allah yang janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Baik dalam masalah bisnis, dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada lagi apa lagi? Wa qul istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabbmu, yursilis sama 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah berikan anak dan harta. Ini dunia bukan? Boleh nggak? Boleh. Yang penting ngarepnya sama Allah, bukan ngarepnya sama manusia. Selama kita mengharapkan balasannya dari Allah, maka itu nggak apa-apa. Memang ada ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang tokoh sufi. Apa? Ya Allah, kalau saya beribadah karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surga, masukkan aja aku ke neraka. Boleh nggak beribadah mengharapkan surga? Boleh. Boleh nggak minta surga? Boleh. Kata Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Jadi beribadah karena mengharapkan surga, tidak syirik, tidak mengurangi keikhlasan, karena kita mengharapkan surganya dari Allah. Emang bisa mengharapkan surga dari selain Allah? Bisa nggak? Nggak bisa, orang punya surga dia. Beribadah karena takut neraka boleh nggak? Boleh. Emang kita takut neraka? Emang ada yang berani? Ada nggak yang berani untuk neraka? Nggak ada. Itu kan semuanya ada reward, ada punishment supaya kita semangat. Kalau nggak ada reward, nggak ada punishment, nggak semangat. Sholat dapat pahala nggak? Misalnya apa? Sholat sama nggak sholat sama, nggak dapat pahala. Mendingan mana? Mendingan nggak usah sholat. Ya kan? Sholat di masjid dengan sholat di rumah pahalanya sama. Mendingan di rumah enak. Maka semuanya dibedakan supaya kita semangat. Karena Allah tahu manusia itu harus diberikan semangat, harus diberikan motivasi. Nah, jadi nggak apa-apa seperti itu, selama pokoknya mengharap pahalanya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai misalnya kita udah sedekah, kita udah kasih anak yatim, kok masih belum juga dibalasan Allah? Sabar, sedekah kita lagi bekerja itu, nggak langsung. Sedekah lagi bekerja, terus mungkin nanti balasannya yang lain. Nah itu kita yang harus kita pahami gitu. Jadi jangan langsung ketika nggak ada balasan kita langsung berhenti, jangan. Karena sedekahnya sedang bekerja, mungkin balasannya dalam bentuk lain. Ya, mungkin rezekinya nggak tambah luas tapi tambah tenang, anak-anaknya tambah soleh, kan itu rezeki juga. Gitu. Insyaallah ya. Kemudian bisa paham. Dan apa lagi? Ustaz bertanya soal OOT tetap out of topic ya. Operasi tahun. OTT, mohon maaf. OTT. Udah boleh, fokus maghrib. Terkait istikharah, bagaimana cara tahu jawaban istikharah? Karena pernah terdengar, tidak selalu dari mimpi, tidak selalu dengan ketenangan. Istikharah. Ada 2 orang pria Ustaz misalnya yang melamar saya. Masya Allah. Dua-duanya soleh, ya. Dua-duanya baik, itu baru istikharah. Ya. Jawabannya yang mana yang lebih mantap? Lebih mantap. Kalau istikharah itu dua-duanya baik. Kalau satu ayam satu bami perlu nggak istikharah? Ngapain lagi istikharah? Satu halal satu haram kok perlu istikharah? Ada ustaz 2 orang akhwat datang ke saya. Kayaknya ini 2 akhwat ini pengen saya nikahin Ustaz. Dua-duanya. Enggak dua-duanya. Maksud ya. Tapi yang satu belum berjilbab Ustaz. Ya. Yang satu belum berjilbab Ustaz. Yang kedua sudah berjilbab. Mana yang saya pilih? Pilih yang berjilbab. Tapi saya sukanya sama yang berjilbab. Itu nafsu ente. Kan ada tantangan Ustaz. Saya tantangan menjilbabkan dia. Itu alasan ente aja. Kan ada orang alasannya. Wah ini kan ada tantangannya Ustaz. Kita harus dakwahin. Kalau ini kan udah bener ngapain lagi? Ini ada pahalanya. Itu alasan aja. Pilih yang sudah berjilbab, ya kan? Ngapain capek-capek lagi kan? Kalau sudah ada yang berjilbab, pilih yang berjilbab. Ya jadi
Namanya istikharah itu memilih yang dua-duanya baik. Bagaimana cara mendapatkan jawabannya? Ya tadi bisa juga mungkin lewat mimpi, bisa juga mungkin lewat kemantapan hati kita. Jadi gitu, kita terus menerus istikharah sampai benar-benar Allah tetapkan, gitu ya. Gitu. Selanjutnya, belum. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi dalam hadis ini terdapat peringatan agar setiap muslim tidak tertipu dengan rayuan wanita. Ini bisa dilakukan dengan menjawab hal-hal yang menumbuhkan syahwat. Ya. Dua-duanya sih, wanita dan pria. Pria juga suka merayu kan. Nah, hati-hati juga dengan rayuan ikhwan. Hati-hati. Para akhwat juga harus hati-hati. Ya. Dua-duanya harus berhati-hati. Yang bisa menumbuhkan syahwat dijauhi. Seperti berinteraksi dengan wanita tanpa batas, ini juga harus dijauhi. Ikhtilat, ya berbaur, ya memandang wanita-wanita yang bukan mahram, ya. An-nazratu sahmun masmum min siham iblis, ya kata Nabi. Pandangan itu panah beracun iblis. Ya. Apalagi sekarang, waduh, hari ini siapa yang selamat pandangannya? Saya tanya. Hari ini saya kira tidak ada orang yang selamat pandangannya. Belum handphone, belum Facebook, belum Instagram, belum ini, belum itu. Sekarang ini dengan adanya media sosial, smartphone, sulit kita selamat pandangan kita selamat 100%, itu susah. Makanya kalau ada orang yang selamat pandangannya, dia itu wali daripada wali Allah. Kalau hari ini ada orang yang selamat pandangannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dia itu wali daripada wali Allah. Susah sekarang. Maka itulah kita perlu istighfar setiap hari itu begitu, supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, kullul hawadis mabdaha minan nazar. Setiap kejadian dimulai dari pandangan. Api yang kecil dimulai dari percikan api yang kecil. Ya, perzinahan itu kan kata Ustaz Yusuf Al-Qaradawi dimulai dari apa? Nazrah, dari pandangan-pandangan dulu, dari kepo-kepoin dulu Instagramnya. Ya enggak, stalking dulu. Iya, stalking istilahnya. Ya, istilahnya gitu ya. Wah, nih pantau dulu nih. Ya kan? Nazrah dulu kan, wah boleh nih gitu kan. Wah, boleh. Pas ketemu beda gitu. Wah, ternyata di makeover ya. Kok kamu nggak seindah yang di Instagram? Iya, itu kan kameranya Oppo. Kok kamu nggak secantik dan setampan di media sosial? Hati-hati dengan ya. Nazrah, setelah nazrah ibtisam, ini senyum-senyuman. Maka hati-hati ya. Akhwat hati-hati terhadap kasih senyum sama Ikhwan juga hati-hati. Nah, Ikhwan juga begitu ya. Senyum boleh nggak? Boleh, tapi senyum harus hati-hati. Jangan semua orang disenyumin. Semua Ikhwan disenyumin. Wah. Senyuman bisa jadi fitnah. Bahkan seorang wanita itu boleh tidak menjawab salam kalau jawab dan salamnya menjadi fitnah. Ini ada selalu Ikhwan ini setiap ketemu akhwat itu, Assalamualaikum ukhti. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi sama yang lain tidak. Ini modus nih. Kalau sama yang tua, kok ente sama yang tua nggak? Ya udah tua ngapain? Tapi Assalamualaikum ukhti. Terus ukhtinya jawab, Waalaikumsalam akhi. Meleleh nggak? Waduh, lumer itu. Lumer. Ya enggak? Kalau maka kata Imam Nawawi, seorang wanita boleh tidak menjawab salam dari seorang ikhwan yang kalau bisa itu menjadi fitnah, jangan dijawab salam. Saya nggak jawab salam. Ya, blokir aja udah. HP-nya nomornya blokir, modus dulu ya. Jangan lupa tahajud tuh di modus. Apa ini ketik-ketik? Udah baca Quran waktu hari ini. Modus ya. Hati-hati dengan ikhwan yang modus. Bermodus tausiah agama. Padahal ada udang di balik bakwan.
Udah maghrib belum? Ya. Nazrah ibtisam. Setelah ibtisam, senyuman, disambut dengan senyuman. Dimulai dengan saling like status, ya kan? Berlanjut dengan kalam, ngobrol, DM-an ya. DM-an, inbox-inboxan, tuh kan kalam. Ya, kalau diseriusin sih, kalau diseriusin nikah, tafadhol silahkan. Kalau memang niatnya benar ya. Tapi jangan cuma dimain-mainin doang, jangan. Ya. Boleh nggak sih Ustaz taruh lewat medsos? Boleh, kalau mau serius boleh. Ada memang orang yang taruh lewat medsos, ada. Tapi diseriusin, diketemuin. Misalnya, saya tertarik nih Ustaz, setelah saya melihat profil media sosialnya, kayaknya bagus nih. Oke, saya pengen ketemu sama Ukti. Boleh nggak? Boleh. Ketemu dalam rangka apa? Dalam rangka mengklarifikasi. Bener nggak yang di medsos dengan kenyataan sama nggak? Jangan-jangan cuma hoax doang, pencitraan doang. Di medsos gayanya kayak Ustaz. Pas temu bener, ternyata Ustaz kaleng-kaleng. Iya kan? Ternyata nggak Ustaz bohong-bohongan gitu kan? Atau saya tinggal kopas doang gitu kan? Baju beli baju koko peci gitu kan? Tapi begitu. Ternyata nggak sesuai gitu lah. Nah, kita bertemu langsung kopdar buat apa? Buat mengklarifikasi ini bener. Kalau bener, udah beneran kita ketemu langsung hitbah boleh, asal jangan cuma buat dimain-mainin aja. Ya memang medsos bisa menjadi sarana pertemuan jodoh, iya nggak apa-apa. Tapi harus benar-benar. Kayak banyak perjodohan terjadi antara pekerja Korea Selatan dengan TKI Hong Kong. Banyak. Lewat apa? Lewat Facebook awalnya. Nah banyak yang berhasil juga banyak karena bertemu langsung. Tapi ya, benar-benar ya. Yang mana dibilang Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nah maka ya. Di sini juga maksud takut dengan fitnah wanita apa? Terlena dengan kecantikan istri. Istrinya terlalu cantik. Liatin mulu dia. Sampai gak sholat berjamaah di masjid. Nah, lakinya liatin. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kecantikan istri kita, ya, cantikan pasangan kita membuat kita terlena dalam melakukan kewajiban agama. Ngaji kenapa? Karena mandangin. Walaupun halal ya, walaupun sudah halal, tapi bisa juga menjadi lalai. Ya, ya cantik tuh nggak awet. Ya, tapi kalau nggak cantik tuh awet. Kalau cantik kan, kalau cantik itu nggak awet. Begitu tua cantik lagi. Tapi kalau nggak cantik tuh awet, awet, tetap ya, stabil gitu ya. Nah, dengan pilih yang biasa-biasa aja. Ya, jangan pilih yang terlalu cantik, terlalu tampan. Kalau pilih terlalu cantik, nanti orang tanya kamu pelet di mana. Kalau terlalu jelek juga malu bawa kondangan. Jadi yang sedang-sedang aja. Yang kedua, kisah umat terdahulu seharusnya dijadikan pelajaran. Musibah yang menimpa Bani Israel juga akan menimpa orang lain jika perilaku mereka sama. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.